Bayangin kalau suatu hari, satu persatu bagian tubuhmu diganti. Mulai dari kulit yang rusak, sampai akhirnya tangan, kaki, bahkan otakmu semuanya diganti dengan yang baru. Nah, pertanyaannya, kamu masih orang yang sama atau udah jadi orang lain? Bayangin juga, kalau HP yang kamu pakai sekarang pelan-pelan diganti semua komponennya. Ganti layar, ganti baterai, sampai motherboardnya juga diganti. Sekarang pertanyaannya, itu masih HP yang sama atau udah jadi HP baru? Ternyata, pertanyaan ini bukan cuma buat HP atau tubuh manusia, tapi juga filosofi klasik yang udah dipikirin sejak ribuan tahun lalu. Namanya The Ship of Theseus. Apa sih itu? Dan gimana hubungannya sama kita? Jadi gini, ada satu kapal legendaris yang dipakai sama pahlawan Yunani kuno, Theseus. Kapal ini keren banget, udah ngalamin banyak petualangan epik. Tapi, seiring waktu, beberapa bagian kapalnya mulai lapuk. Nah, para tukang kapal mulai mengganti bagian-bagian yang rusak. Awalnya satu papan kayu, terus layar, terus tiangnya. Sampai bertahun-tahun kemudian, nggak ada satupun bagian asli yang tersisa. Pertanyaannya sekarang, kapal ini masih kapal Theseus yang asli atau udah jadi kapal yang berbeda? Terus, ada satu pertanyaan lain yang bikin makin mind blown. Misalnya, semua bagian kapal lama tadi nggak dibuang, tapi dikumpulin dan dirakit ulang jadi kapal baru. Sekarang ada dua kapal. Satu yang udah diganti semua bagiannya, satu lagi yang dibuat dari bagian asli kapal pertama. Nah, yang mana kapal Theseus yang sebenarnya? Nah, ini dia dilema filosofi yang udah dipikirin sejak zaman Yunani kuno. Kalau identitas suatu benda tergantung dari bentuknya, maka kapal yang udah diperbaiki masih jadi kapal Theseus. Tapi kalau identitas tergantung dari bagian aslinya, berarti yang kapal Theseus itu yang dibuat dari bagian-bagian lama. Jadi, identitas itu ditentukan oleh bentuk atau bagian asli. Kebingungan ini nggak cuma berlaku buat kapal, tapi juga buat kita sebagai manusia. Kalau tubuh kita terus berubah, apakah kita masih diri kita yang dulu? Tubuh kita juga ngalamin hal yang sama kayak kapal Theseus. Kulit kita berganti, sel-sel dalam tubuh kita diperbarui setiap beberapa tahun. Jadi, kita ini masih diri kita yang dulu, atau bukan? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering nggak sadar, tapi sebenarnya kita ngalamin hal yang sama kayak kapal Theseus. Seluruh tubuh kita ini berubah dari waktu ke waktu. Faktanya, setiap beberapa tahun sekali, hampir semua sel di tubuh kita udah diperbarui. Jadi, kalau setiap bagian tubuh kita berubah, apakah kita masih orang yang sama seperti 10 tahun lalu? Nih, misalnya sel kulit kita. Dia itu hidupnya cuma sekitar 2 minggu sebelum akhirnya diganti sama sel baru. Sel darah merah cuma bertahan 4 bulan. Bahkan, tulang yang kita pikir keras dan gak berubah, itu sebenarnya diperbarui total dalam waktu sekitar 10 tahun. Jadi secara teknis, tubuh yang kamu punya sekarang ini bukan tubuh yang sama kayak 10 tahun lalu. Kalau gitu, gimana dengan orang yang melakukan operasi plastik? Kalau seseorang ganti hidung, dagu, atau bahkan wajahnya, apakah dia masih orang yang sama? Atau gimana dengan orang yang menerima transplantasi organ? Kalau kamu ganti jantung, ginjal, bahkan tangan dan kaki, apakah kamu tetap diri kamu yang dulu? Terus, bayangin kalau teknologi makin maju dan kita bisa mengganti bagian tubuh kita dengan teknologi cybernetic. Kita bisa punya tangan mekanik, kaki robot, bahkan mungkin otak yang sebagian udah pakai chip. Di titik mana seseorang udah nggak dianggap manusia lagi. Sekarang kita nggak cuma ngomongin perubahan fisik. Bagaimana dengan kepribadian dan ingatan kita? Coba deh pikirin dirimu sendiri 5 atau 10 tahun yang lalu. Apakah kamu masih orang yang sama? Mungkin dulu kamu punya hobi yang beda, cara berpikir yang beda, bahkan keyakinan yang beda. Kadang kita bisa berubah total gara-gara satu kejadian besar dalam hidup. Kalau tubuh kita berubah, pikiran kita berubah, bahkan cara kita melihat dunia berubah, apa yang sebenarnya bikin kita tetap kita? Apakah ada sesuatu yang tetap sama sepanjang hidup? Atau kita sebenarnya cuma kumpulan perubahan yang terus berjalan? Kita belum selesai. Masih ada satu lagi yang bakal bikin otak kamu tambah meledak. Bagaimana kalau suatu hari nanti, kita bisa mentransfer pikiran kita ke komputer atau robot? Apakah itu masih kita? The Ship of Theseus dalam teknologi dan AI. Oke, sekarang kita masuk ke level yang lebih mind-blowing. Misalnya, suatu hari ada teknologi yang bisa memindahkan semua ingatan, kepribadian, dan kesadaran kamu ke komputer. Pikiranmu ada di sana, kenanganmu ada di sana, bahkan cara kamu berpikir juga sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu masih kamu? Atau cuma salinan digital dari kamu? Masalahnya, kalau kesadaranmu bisa disalin, terus versi aslimu masih ada, mana yang sebenarnya kamu? Apakah yang ada di dalam tubuh aslimu, atau yang ada di dalam komputer? Nah,
Pertanyaan ini juga bikin ilmuwan dan filsuf debat panjang. Karena kalau ternyata kesadaran kita cuma data yang bisa dipindahkan, berarti kita nggak lebih dari sekadar program yang berjalan di otak kita sendiri. Dan ini nggak cuma soal digitalisasi otak. Gimana kalau kita pelan-pelan mengganti organ kita dengan bagian mekanik? Awalnya mungkin cuma tangan mekanik, terus kaki, terus mata, sampai akhirnya seluruh tubuh diganti dengan mesin, tapi otaknya masih sama. Nah, di titik mana seseorang berhenti jadi manusia dan berubah jadi sesuatu yang lain? Atau gimana kalau bahkan otak kita pun suatu hari nanti bisa digantikan dengan chip komputer? Kalau kesadaran kita masih ada, tapi otak kita udah bukan daging lagi, apakah kita masih bisa disebut manusia? Ini bukan cuma teori, teknologi AI dan robotika udah berkembang pesat. Bahkan sekarang, ada ilmuwan yang mencoba mengembangkan cara untuk mengupload kesadaran ke komputer. Mungkin sekarang masih terdengar kayak film fiksi ilmiah, tapi kalau nanti benar-benar terjadi, siapkah kita menerima bahwa identitas kita bukan cuma tubuh kita, tapi mungkin sesuatu yang lebih dari itu? Kita udah bahas banyak hal, dari kapal Theseus, perubahan tubuh, sampai kesadaran digital. Tapi ini semua mengarah ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita ditentukan oleh tubuh kita? Kalau iya, berarti begitu tubuh kita berubah total, kita bukan diri kita yang dulu lagi. Tapi kalau bukan tubuh, apa yang bikin kita tetap kita? Banyak filsuf yang percaya kalau yang bikin kita tetap kita adalah kesadaran dan ingatan kita. Selama kita masih punya memori, pengalaman, dan cara berpikir yang sama, maka kita tetap orang yang sama. Tapi, kalau ingatan kita berubah, atau kepribadian kita berubah drastis, apakah kita masih diri kita yang dulu? Coba deh, pikirin dirimu yang dulu dan sekarang. Apakah kamu masih orang yang sama? Atau sebenarnya kita berubah terus dan identitas kita hanyalah ilusi? Di akhir hari, mungkin pertanyaan ini nggak punya jawaban pasti. Tapi justru itu yang bikin hidup menarik. Kita bukan benda mati yang statis. Kita terus berkembang, belajar, dan berubah. Mungkin yang paling penting bukan mencari jawaban, tapi memahami bahwa perubahan itu adalah bagian dari diri kita. Kita bukan hanya tubuh kita, bukan hanya pikiran kita. Kita adalah cerita yang terus berkembang. Jadi, kalau suatu hari nanti teknologi berkembang sampai kita bisa mengganti tubuh atau bahkan mengunggah pikiran kita ke komputer, apakah kita akan tetap jadi diri kita atau berubah jadi sesuatu yang lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gue pengen tahu, menurut kalian, apa yang sebenarnya bikin kita tetap kita? Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Dan kalau ada topik lain yang lo pengen gue bahas, tulis juga di komentar.